Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali dari kita pembelajaran kita membaca kitab An-Nahwu wa Tatbiki karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kita akan masuk kepada pembahasan khobar dan juga jenis dari pembagiannya. Nah, anwa'ul khabar, bagian khobar atau jenis-jenis khobar. Al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar itu terbagi menjadi tiga. Ada khobar yang terkategorikan sebagai khobar mufrad dan ada yang disebut khobar jumlah dan ada khobar syibhu jumlatin. Yang dimana nantinya khobar jumlah dan syibhu jumlah ini dia disebut khobar ghairu mufrad. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan al-khobaru al-mufrad. Khobar mufrad itu apa? Khobar mufrad adalah malaisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Dia yang bukan kalimat, bukan pula apa? Shibaha jumlah, Sejumlah. yakni yang menyerupai kalimat. Nah, shibah jumlah itu atau shibuh jumlah itu nantinya adalah jar majrur maupun zorof. Nah, di antara contoh dari khobar mufrad ya seperti qaimun di sini dari kalimat ar-rajulu qaimun ya. Kemudian ar-rajulani qaimani. Nah, lafal qaimani di sini. Kemudian lafal qaimuna pada kalimat ar-rijalu qaimuna. Ini semua khobarnya termasuk apa? Khobar khobar mufrad. Jadi mufrad yang dimaksud di sini adalah bukan mufrad dari segi bilangan, tetapi dari segi apa? Bentuk. Nah, bentuknya dia itu adalah isim. Nah, entah itu isim mufrad dari segi bilangannya mufrad, musanna, dua, ya kan ganda atau jama' lebih dari dua. Maka itunya nanti dia bentuknya tergolong sebagai khobar mufrad karena malaisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Dia bukanlah jumlah kalimat atau shibaha jumlah. Bukan jar majrur, bukan dzaraf juga. Fal khobaru fil amthilati as-sabiqati mufrad, ya kan? Maka khobar pada contoh-contoh yang tadi ini baik ar-rajulu qaimun, ar-rajulani qaimani, ar-rijalu qaimuna. Nah, ini adalah apa? Khobar mufrad li'annahu laisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Sekarang yang dimaksud dengan al-khobaru jumlah ya tentu adalah khobar yang berbentuk kalimat. Kalimat itu kan ada dua di dalam bahasa Arab. Ada kalimat nomina, ada kalimat verba. Kalimat nomina yang disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Ada kalimat verba adalah jumlah jumlah fi'liyah. Nah, ya. Nah, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi di sini. Wa yushtaratu fi jumlatil khabar bi naw'iha. Nah, dan disyaratkan pada kalimat khobar dengan dua jenisnya di mana antastamila ala rabitin. Nah, harus tentunya di jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah
yang jumlah tersebut menjadi khobar untuk mubtada sebelumnya harus mencakup atas robit, sesuatu yang mengikat nantinya, yarbitu habil mubtada, yang mengikat dia, yang mengikat jumlah tersebut dengan si mubtada, ya, dengan si mubtada, agar tentunya tidak menjadi apa? Asing darinya. Nah, ya. Wa ahammur rawabit, dan pengingat yang paling aham, yang paling penting itu ya adalah domir. Begitu. Yang paling penting itu adalah domir pengikatnya. Jadi di setiap jumlah ismiyah yang dia berada pada mahal khobar atau jumlah fi'liyah yang berada pada mahal khobar, itu nanti ada domir yang mengikat atau nantinya kembali kepada mubtadanya. Fala yasihu, maka tidak bisa dikatakan seperti ini. Muhammadun as-sayyaratu jamilatun. Nah, seperti ini tidak tidak bisa. Ini kan Muhammadun sebagai mubtada, mubtada pertama, as-sayyaratu mubtada kedua, ya kan? Jamilatun khobar dari mubtada kedua, yakni khobarnya as-sayyaratu. Kemudian Muhammadun khobarnya mana? Kalau yang baru belajar langsung aja bilang as-sayyaratu jamilatun. Nggak Karena, ada. karena dia jumlah ismiyah. Khobar jumlah fi mahali rafin, ya, untuk si mubtada pertama Muhammad. Tapi tidak terpenuhi syarat. Mana domir? Ya kan? Li'adami robit di sini dikatakan. Nggak ada robit, nggak ada pengikatnya. Domir yang kembali kepada Muhammad nggak ada. Nah, wayasihu, maka yang betulnya begini. Muhammadun sayaratuhu jamilatun. Hu-nya kembali ke Muhammad. Gitu. Nah, ini kan apa? Liwujudi robit. Karena adanya robit, maka yasihu. Sah dia. Nah, lihat di sini al-khabaru jumlah ismiyah nahwu, contohnya Muhammadun kitabuhu mufidun, ya. Muhammadun i'rabnya mubtadaun awwalun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, kitabuhu kitabnya mubtadaun tsanin marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi, ha domir mutasil dia mabni di atas domah tuh domah, ya kan, pada mahal jer tentunya karena bersambung dengan isim menjadi mudhafun ilaih. Mufidun khabarun lil mubtada tsani, mufid khabar untuk mubtada tsani, yakni mubtada khabar, ya, mufid menjadi khabar untuk mubtada tsani, khabarnya kitabu. Nah, marfu'un wa alamat rafi'ah dhammah. Kemudian barulah kita i'rab wal jumlatul ismiyatu, dan jumlah ismiyah kitabuhu mufidun itu fi mahalli rafin khabarun lil mubtada'il awal. Wa qawluhu ta'ala ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Nah, ulaika, ulai ini adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli rafin mubtada'un. Al kafu, kafnya adalah harfun lil khitabi la mahala lahu min al i'rab. Jazaohum, nah jazaohum, jazau, ya kan, itu adalah apa? Mubtada'un tsanin marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, sedangkan hum itu adalah dhamir muttasil mabni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kan humnya ini kan robit, ya, yang mengikat jumlah jumlah ismiyah jazaohum maghfirah ini, ya, humnya ini kembali kepada ulaika. Maka sah jumlah jazaohum maghfirah menjadi khobar untuk ulaika. Nah, maghfirah di sini khabarul mubtada ats-tsani marfu'un wa alamat rafiyah dhammah, wal jumlatul ismiyatu, dan jumlah ismiyah jazaohum maghfirah itu fi mahali raf'in, pada mahal rafa, sebagai apa? Khabarun lil mubtada'il awal, bagi mubtada yang pertama, yakni ulaika isim isyarah. Nah, kaifa ta'rifu, bagaimana kamu bisa mengetahui annal khabara, bahwasanya khabar itu jumlatun ismiyatun. Nah, ya, ta'ti al jumlatu ala hadha syakli, ya, kalimat tersebut datang di atas bentuk ini. Lihat isim, ya,
Tentu di sini kalau isim yang ini yang pertama dia jadi apa? Mubtada pertama. Kemudian, nah ada isim lagi berikutnya. Tapi isim yang di dalamnya ada domir, ya ismun fihi domirun yang apa? Yarji'u ilal ismil awal. Nah, jadi di dalam isim tersebut harus ada domir yang kembali ke isim yang pertama. Berarti bentuk si domir tersebut harus disesuaikan dong sama apa? Ya, atau jenisnya. Jenis domir tersebut, jumlahnya juga domir tersebut yang ada di isim kedua itu harus sama dengan isim yang pertama. Karena kan kembali domirnya ke isim yang pertama. Baru yang terakhir adalah khobar untuk isim yang kedua. Isim yang kedua. Kita lihat di sini. Muhammadun kitabuhu mufidun. Fatimatu abuha karimun. Kenapa domirnya ha? Ada yang tahu nggak? Kenapa bukan hu? Fatimah. Fatimah. Ya, karena Anas. di sini kembalinya ke Anas. Fatimah. Kembali ke Begitu. Fatimah. Anas. Kembalinya ke Fatimah. Atulabu durusuhum nafiatun. Kenapa di sini domirnya hum? Kembalinya kemana? Ya, tulabu. Anas. Tulab. Tulab ya, jamak laki-laki. Sekarang kita lihat al khobaru jumlatun fi'liyatun. Nah, ini adalah khobar yang jumlah fi'liyah. Nah, nanti kalau ditanya mana robitnya jumlah fi'liyah, robitnya itu adalah Hmm. domir mustatir. Satu. Begitu, ya. Nah. Lihat di sini baik-baik. Nahwu qawlihi ta'ala Allahu yabsutu ar-rizqa. Ar-rizqa maf'ul bih dari yabsutu. Yabsutu fa'ilnya apa? Domir mustatir huwa. Dan domir mustatir huwa itulah yang menjadi robit di mana ia kembali kepada mubtada yang pertama yakni kembali pada lafal Allah. Untuk contoh surah Ar-Ra'd ayat 26 ini. Kita langsung lihat i'rabnya. Oke, coba dibaca i'rabnya. Allahu. Anas Ustaz. Anas, Ustaz. Wah, Oke, tafadhol. Allahu kan? Nanti gantian. Allahu Allahu lafzul jalalati mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu yabsutu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ar-rizqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal jumlatul fi'liyatu yabsutu rizqa fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Ya, betul. Mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya, wa qawlihi ta'ala, Allahu yabda'ul khalqa. Silakan. Sebentar dulu, ini tidak ada irobnya. Kalau tidak ada irobnya, berarti irob mandiri. Bisa dilihat kaidah pengirapan di contoh sebelumnya tuh yang di atas. Silakan. Allahu yabda'u al khalqa. Anas, Ustaz ya. Boleh, boleh. Silakan. Allahu labdul jalala mubtadaun marfuun wa alamatu rab'ihi dommatun domma dommatu Az-zahiratu. dommatu uh, yabda ya Ad-dhammatu az-zahiratu. uh, ya dommatu az-zahiratu Ya. Kemudian, yabda'u yabda'u fi'lun fi'lun dhari'un. fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rab'ihi uh, Ad-dhammatu az-zahiratu. ad-dhammatu az-zahiratu Ya. Wal fa'ilu wal fa'ilu dhamirun mustatirun. damirun mustatiru takdiruhu Coba dilengkapi. Domir mustatir itu kan ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Ini masuknya jawazan atau wujuban? uh, jawajan Ustaz. Ya, berarti katakan fa'il Uh, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wal fa'ilu jawazan. damirun mustatirun jawajan takdiruhu hum Kok hum? an
Antum Masya ya, Allah, Ustaz. kalau hum, kan Allah An- satu. Antum ya, Ustaz. Kok antum? Kan kembalinya ke Allah. Eh, ah, eh, doa apa tuh dok tadi takdiru Iya huwa. dong, huwa. Huwa, dia kembali. Dialah Allah. Satu, kan Allah satu. Kalau hum Nah, banyak, waduh, jangan bahaya. Nah, nah, ya. Ustaz. Nah, yabda'u ini dia fi'il mudhari saja. Ini wawunya bukan wawu jamaah, bukan. Ini wawu diletakkan di sini, ya. Ini karena hamzahnya domah tuh. Ini ya penulisan imla begitu. Al khalqa Al khalqa uh, maf'ulun bihi mansubun. al khalqa maf'ulun bihi mamsubun wa alamatun rob uh, wa nasbihi fathatun jahiratun fi akhiri. Baik, barakallahu fiik. Nah, ya. Wa qaulika Fatimatu katabat ad-darsa atau katabatit darsa boleh. At-tullabu katabu ad-darsa. Nah, ini katabu ya, katabu. Karena apa? Failnya kan wawul jamaah. Yang ditakdirkannya adalah hum nantinya kembali kepada at-tullab. Sekarang yang ketiga adalah al-khobaru sibahul jumlah. Khobar apa? Sibul jumlah. Nah, ini nanti pengirapannya harus kita pahami betul-betul ya. Karena yang namanya sibul jumlah itu dia apa? Muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Itu wahwa nawani zorof dan jar majrur. Yang zorof terlebih dahulu al-kitabu fauqal maktabi. Maka fauqal maktabi inilah yang menjadi apa? Khobarnya kitab. Namun dalam kaidah pengirapannya kita akan dibuat tercengang ya bahwasanya yang menjadi khobar ternyata bukanlah si fauqal maktabi melainkan sesuatu yang dihapus. Berikutnya as-safaru yaumal jum'ah, perjalanan pada hari Jumat. Yaumal jum'ah kan zorof begitu ya. Wa qawlihi ta'ala warrakbu asfala minkum. Nah, ini asfala minkum zorof gitu. Al-khabaru al-jar wal majrur nahwu Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Kemudian wa qawlihi ta'ala alhamdulillahi lillahi. Kalau Muhammadun fil baiti gitu. Nah, tanbih. Sibahul jumlati laisa huwal khobar. Nah, ini bagus ya. Sibul jumlah baik itu jar majrur maupun zorof ya. Dia bukanlah khobar alal hakikoh secara hakikat ya kan. Wa innama huwa muta'alliqun bimahzuf. Dan tiada lain sesungguhnya dia itu apa? Bermuta'alliq, terikat, berkaitan dengan sesuatu yang dihapus. Takdirnya itu fiil, istaqarra. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hisham di dalam kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Jadi takdirnya itu harus fiil atau yang semakna dengan fiil. Yang semakna dengan fiil itu bisa isim, tapi isim apa? Isim fa'il, mustaqirun, ya kan? Kainun. Nah, hadzal mahdhuf, ya kan? Inilah yang dihapus. Huwal khobaru fil haqiqah. Maka istaqara di sinilah khobar secara hakikat. Wasyibhul jumlati, nah ya, muta'alliqun bihi, bermuta'alliq dengannya. Wa indal i'rabi, dan ketika mengirab naqulu kita katakan apa? Nah, ini penting banget ya. Kita katakan begini. Syibhul jumlah muta'alliqun bi mahzufin khobarun. Gitu ya. Dengan sesuatu yang dihapus ya dan dia menjadi khobar. Kita lihat di sini. I'rab al-kitabu fauqal maktabi. Al-kitabu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Fauqa kita jelaskan dulu dia satu-satu. Zarfu makanin mansubun, oke? Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-maktabi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Udah wa syibhul jumlati muta'alliqun bi mahzufin khabarun ya. Takdiruhu apa? Istaqar istaqarra. Takdiruhu istaqarra atau takdiruhu mustaqirrun. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut baca.
Siapa yang mau boleh gantian tadi ikhwan 2. Izin Pak Ustadz. Boleh Yang silakan ini. ikhwan. Bismillah. Qauluhu ta'ala wa Qaulihi. raqbu qaulihi ta'ala wa raqbu asfala minkum. Ar-raqbu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi at-dhammatu. Asfala dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wasibhul jumlatu muta'alliqun bima Wasibul jumlati salah. Wasibhul jumlati muta'allaqin muta'alikun. Muta'alikun. muta'alliqun Iya, ini. bimahzufin Nah, di khabaru. sini udah ada harokatnya tadi Muta'alliqun kan. ya. Tuh, muta'alikun. Diharokati nanti. Muta'alliq. Mahdufin khabarun. Takdiruhu apa? Takdiruhu istaqarra. Iya, nah baik bagus. Fix. Berikutnya as-safaru yaumal jumu'ah. Ya. As-safaru yaumal jumu'ah. Silakan dibaca. Boleh gantian. Ada 2 kan? Akhwatnya. Mau nggak satu lagi? أنا أستاذ. Silakan. السفر يوم الجمعة. السفر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجمعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. Takdiruhu. تقديره استقر. Iya. Nah. Oke, baik. Teman-teman semua, perhatikan di sini. Nah, ini kan bacanya khobarun ya. Sibuhul jumlati muta'allikun bimahzufin khobarun. Nah, ini boleh kita baca khobarin juga. Bimahzufin khobarin. Kalau saya sering bacanya khobarin. Makanya tadi kok khobarun gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Catatan yang kedua. Khobarun ya juzu fil lafzi khobar itu fi hadzal misal pada contoh ini 2 sisi. Khobarun dengan rofa ala annahu khobar bagi mubtada yang dihapus. Takdirnya adalah buat. Nah, gitu ya. Muta'alliqun bi mahzufin khobarun. Bi mahzufin huwa khobar gitu takdirnya. Gitu. Nah, jumlah fi mahalli jarin na'am ya. Na'tun kepada yang di mahzuf. Kemudian boleh juga dikatakan khobarin ya dengan jer ala annahu mudhaf sebagai mudhaf ilaihi majrur. Nah, ya min bab idhofah as-sifah ilal mausuf. Nah, berikutnya qaulihi ta'ala alhamdulillah. Alhamdulillah silakan di i'rab, baca i'rabnya. Alhamdu ini yang jar majrur. Ana Ustaz. Boleh silakan. Alhamdu mubtadaun marfu'un wa alamatu wab'ihi dhammatu lillahi allamu harfun jarin mabniun ala sukuni Kau ala sukun. Allah Ini dibaca ini. Nih. ala Hmm. alal kasri Sip, betul. Allahu Allahi Allahu. lab, Boleh Allahi, boleh lil hikayah itu namanya nah. Allahi, nah boleh. Langsung. Allahi Allahi boleh, labdul Allahi boleh. ya Allahi labdul jalalati majrurun bilami wa alamatu jarihil kasroti Enggak wal dong, al-kasratu. kasrotu wal kasrotu wal wal jari wal Al-jaru majrur wal wal majruru. wal jaru wal majruru sibhul jumlati muta'alliqun bi mahdufin
khobarun, Iya, boleh apa lagi? Selain khobarun kita baca khobarin. Iya, gitu. Nah, ya. Mulakhasu anwa'il khabar. Ya, ini ringkasan dari jenis pembagian khobar. Hanya ada 3. Kalau mau dikecilkan lagi ya 2. Mufrad sama ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu membawahi jumlah dan jumlah dan sibul jumlah. Nah, jumlah nanti ada jumlah ismiyah, ada fi'liyah. Kalau sibul jumlah ada zaraf, ada jar majrur. Hmm, Ustadz, boleh tanya Ustadz. Silakan. Untuk takdir dari sibul jumlah itu istaqarra sama mustaqirun semua Ustadz. Umum kebanyakannya seperti itu. Ya. Selain itu ada lagi seperti kainun, pakai kainun ya, mustakirun dan umumnya ada mustakirun, ada kainun. Gitu. Itu wajib ditulis nggak Ustadz? Enggak. Takdiruhnya itu. Apanya Kalau nih? Hmm? yang itu yang kainun, Ditulisnya istakoru, ditulis di mana? Di enggak kalimat. maksudnya tadi kan takdiruhu, Oh, di pengiropannya, ya, keadaan irobnya kalau kita sedang mengirob, ya Ustadz, wajib gitu. wajib ya. Iya, jadi kenapa di sini Syekh Khalid itu tidak menulis tadi? Karena kan beliau udah menjelaskan. Nah, di sini tuh kalau takdirnya istiqoroh dan mustakir. Jadi pas kita belajar, ya udah kita katakan takdiruhu apa ya istiqoroh atau mustakir. Gitu. Nah, Makanya di Ustadz. sini kan beliau tidak naruh lagi di ujung tuh. Nah, tanbihat. Qad yataqaddam Qad yataqaddamu al-khabaru 'ala al-mubtada'i kama fi nahwi. Nah, ini kan tentunya ya, terkadang khobar ini dikedepankan atas mubtada'nya. Nahwu qaulihi ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ini menjadi apa? Khobar muqaddam loh. Khobarun muqaddamun marfu'un wa 'alamatu rafiyah dhammah. Ya. Hiya Hiya adalah domirun munfasilun mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in sebagai mubtada'un mu'akhkharun. Gitu. Terkadang ya. Qaulihi ta'ala afasihrun hadza sihrun khabarun muqaddamun marfu'un wa 'alamatu rafiyah dhammah. Hadza ismu isyaratin mabniun ya ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Kemudian fid dari sahibuha. Nah, fid dari ini kan kalau khobarnya jar majrur, kalau khobarnya jar majrur dia bisa dikedepankan. Maka nanti mubtadanya bisa diakhirkan. Fid dari jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khobarin muqaddamin. Gini ya. Muta'alliqun bi mahzufin khobarin muqaddamin. Sahibuha mubtada'un muakhkharun marfu'un dan haknya adalah domir mutasil mabni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, ya. Nah, ini kan fit dari jar wa majrur muta'alliq bi mahzufin khabarin muqaddamin takdiruhu apa? Kainun atau mustaqirrun atau istaqarra gitu. Qaulihi ta'ala wa ala absarihim ghisyawah. Ya, ala absarihim ya kan itu adalah jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khabarin muqaddamin takdiruhu apa? Mustaqirrun gitu. Gisyawah ya mubtadaun marfu'un ya mubtadaun muakhkharun marfu'un wa alamat rafi'ah dhammah zahirah. Ya. Nah, kemudian tanbihat yang kedua, qad yuhdzaful mubtada'u awil khabaru. Nah, terkadang mubtada atau khabar itu dihapus. Indala 'alal mahzufi dalilun. Jikalau ada dalil yang menunjukkan atas yang dihapus. Nahu ya, an yas'alaka ahaduhum. Salah seorang dari mereka bertanya kepadamu, Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Fatajibu, maka engkau jawab fisuki. Nah, ini kan diha dihapus karena ada dalil yang menunjukkan atas yang dihapus. Yang dihapus siapa berarti? Yang Muhammad. dihapus kata apa?
Muhammad. Muhammad. Muhammad itu yang menjadi apa? Mubtada'nya. Tapi Mubtada. fisuki bisa nggak kita irob? Bisa. Nih kita irobnya begini. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khobarin li mubtada'in mahzufin. Saya ulangi. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khobarin li mubtada'in mahzufin. Dia muta'alliq dengan apa? Dengan yang dihapusnya khobar, ya. Nah, khobarnya kan dihapus karena jar wa majrur. Kalau jar majrur itu kan dia nggak bisa jadi khobar. Dia pasti muta'alliq dengan khobar yang dihapus yang takdirnya tadi apa? Istaqarra, mustakirun atau kainun. Nah, tapi bagi mubtada yang mana? Bagi mubtada yang dihapus. Jadi kita takdirkan kalimatnya langsung Muhammadun fisuki. Itu takdir kalimatnya ya. Berikutnya, wa an yas'alaka ahaduhum. Salah seorang dari mereka bertanya kepadamu, man fil bait, siapa yang ada di dalam rumah? Kita bilang Muhammad, berarti khobarnya kita hapuskan. Maka Muhammad kita i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'an dhammah wa khabaruhu mahzufun wa taqdiru Muhammadun fil baiti. Gitu ya. Nah, kebanyakan penghapusan mubtada itu setelah lafal qaul. Ya, setelah lafal qaul yaktsuru hadzful mubtada'i ba'dal qaul. Nah, lihat nih, lafal qaul ini ya lafal qala, qalu dan seterusnya. Qalu ya, adghatsu ahlam. Nah, adghatsu itu adalah khobar li mubtada'in mahdhuf, bagi mubtada yang dihapus. Takdirnya apa? Hiya adghatsu ahlam ya, hiya yang dihapus di sini. Qaulihi ta'ala contohnya wala taqulu tsalatsa. Nah, salasa ini khobar bagi mubtada yang dihapus. Nah, takdirnya apa? Al-alihatu ya, takdirnya yang dihapus, mubtada yang dihapus adalah al-alihatu. Nah, ya. Nah, nanti ini diberikan catatan kaki. Jumlah kalau kalau apa namanya? Atau qasu ini kan dia sebagai apa? Khobar kan? Khobar. Nah, bagi mubtada yang dihapus, iya. Nanti jumlah mubtada khobar, walaupun mubtadanya dihapus, yakni jumlah ini adghatsu ahlamin, ini jumlah nggak? Jumlah lah, meskipun mubtadanya dihapus, tapi kan bisa ditakdirkan. Nah, dia termasuk jumlah. Nanti dia punya mahal. Mahalnya apa? Fi mahalinas, fi mahalinas bin tuh. Wal jumlatu ismiyatu fi mahalinas bin sebagai maf'ul bi. Bagi fiil qalu. Disebutnya nanti maqulul qaul. Maqulul qaul itu setiap jumlah atau kalimat yang terletak setelah lafal qaul. Berikutnya wa qaulihi ta'ala wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amwat itu adalah khabarun li mubtada'in mahdzufin wa taqdiruhum amwat. Yang keempat qaulihi ta'ala fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Ajuzun itu adalah khabarun li mubtada'in mahzufin wa taqdiru ana ajuz. Ini juga kaitan dengan ilmu balaghah ya. Yang jim. Nah, yang ketiga, ya juzu ayyukhbaru 'anil mubtada'il wahid ya bi akhbarin muta'addidah. Nah, bolehnya mengkhobarkan dari mubtada yang satu dengan khobar yang begitu banyak muta'addidah. Intinya lebih dari satu khobarnya atau lebih dari dua. Contoh di sini ya, nahwu qaulihi ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Perhatikan. Lihat, hum domirun munfasilun mabni alal fathi fi mahalli rafin jadi mubtada karena ma'rifat di awal kalimat. Al-Ghafur itu sebagai khobar yang pertama marfu'un. Al-Wadud bukan na'at tapi khobar yang kedua marfu'un. Zul arsi zu-nya khobar yang ketiga marfu' arsinya jelas mudhaf ilaihi majrur ya. Nah, Al-Majid itu khobar yang keempat bukan na'at tuh. Sebagian orang mengira bahkan mengirapnya langsung secara sengaja adalah na'at, itu bukan na'at. Itu adalah khobar. Begitu ya. Fa'alun khobar yang kelima, khobarun khamisun ya, marfu'un. Nah, inilah yang disebut dengan khobarnya muta'addidah. Terbilang gitu. Wa qawlihi ta'ala dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Zalikum ya. Zalikum. Nah,
ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, al-lamu harfun lidalalati ala al-bu'di, huruf yang menunjukkan atas jauh, al-kafu ini harfu khitab, ya kan? Naam. Lafal Allah ini lafzul jalalah, khobarun awal, ya, marfu, rabbukum khobar sani, khobarun sanin marfu'un, wa dhamirukum fi mahalli jarin mudhaf ilaih, khaliqu khobarun salisun, ya kan, marfu'un, la ilaha illa huwa al-jumlatu ismiyatu fi mahalli rafin, khobarun rabi, ya, khobar keempatnya adalah jumlah tuh, la ilaha illa huwa. Ini Masya Allah sekali. Wa nahu kaulika. Nah, ini yang kalam, kalimat. Nah, Muhammadun katibun hasibun fakihun. Muhan muhaddisun, ya, gitu. Muhammad adalah seorang penulis, seorang hasib, seorang faqih, seorang muhaddis. Maka katib adalah khobar pertama, hasib khobar kedua, faqih khobar ketiga, muhaddisun khobar keempat. Gitu. Paham ya? Nah, ini bukan naat. Kalau naat tuh ya langsung merujuk kepada lafal kata sifat. Nah, itu ya. Ini kan profesi semuanya tuh. Oke. Oke. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pekan depan izin kita libur, dan setelah pertemuan ini jadwal pembelajaran kita ganti ke malam insya Allah ya. Nah, Jadi Ustaz. tidak lagi di pagi hari. Nah, Baik, ya, Ustaz. tidak lagi di pagi hari, di apa namanya, dan kita akan ganti nanti di malam hari. Namun malam harinya itu tidak di hari Sabtu dan Ahad. Ya, bisa jadi di hari biasa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, namun untuk pekan depan kita libur terlebih dahulu. Gitu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti akan dikabarkan ya, info lebih lanjutnya di grup. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan alhamdulikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an.